perumpamaan tentang anak yang hilang. Di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-32. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur
Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Kami bersyukur sekali ya Bapa. Jadikan kami anak yang setia. Jadikan kami juga anak yang sungguh-sungguh, sehingga kami tidak salah melangkah dan mengenal pribadi Engkau. Maka itu kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Tetapi sebelumnya kami juga akan melihat Tuhan tayangan film pendek tentang anak yang terhilang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali, kita akan melihat dan menyaksikan tentang film anak yang terhilang. A certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, "Father, give me the portion of goods that falleth to me." And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave to him. And when he came to himself, he said, "How many hired servants of my father's have bread enough and to spare? I will go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants." And he arose and came unto his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, "Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son." But the father said to his servants, "Bring forth the best robe, and put it on him. And put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost and is found." And they began to be merry. Now his eldest son was in the field. And as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing.
And he called one of the servants and asked him what these things meant. And he said unto him, Thy brother is come. And thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry, and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. And he, answering his father, said, Lo, these many years do I serve thee. Neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad. For this thy brother was dead, and is alive, and was lost, and is found. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Hari ini temanya sangat bagus. Apa yang kamu cari? Kalau kita mau sambung di dunia ini, ya saudara. Karena di dalam dunia ini tidak ada kebahagiaan yang kekal, tidak ada cinta yang kekal, dan tidak ada kasih yang kekal. Tetapi yang ada adalah perjuangan untuk bekerja. Dan ingatlah bahwa dunia menuntut kita untuk maju. Sekarang tinggal bagaimana kondisi kita, apakah kita siap untuk menghadapi semua itu. Ini ada suatu perumpamaan yang sangat indah, di mana selama kita berperang melawan kuasa kegelapan itu, karena iblis selalu mengintai orang-orang yang punya cahaya, punya kebenaran, punya kesucian dan kekudusan. Dia ingin menghancurkan dan membuat kita bimbang seperti anak yang kesatunya tadi. Bahwa anak itu betul-betul merasa iri. Nah, apa yang terjadi? Kita akan perhatikan dulu, saudara, bagaimana kronologi dari kisah anak yang terhilang tadi, saudara. Orang tuanya memiliki 2 anak, bungsu dan sulung, ya. Tapi kehidupan kita harus tahu bahwa kita ini ada di antara mana. Dan apa yang menjadi kebahagiaan kalau kita menjadi bungsu atau yang sulung. Ya. Dalam kehidupan di dunia ini, saudara, kita lihat gambar itu, ada para malaikat yang selalu menjaga kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan tolong HP-nya di silent ya, saudara. Saya juga berusaha untuk silent ini HP, ya, supaya tidak terganggu. Fokuskan ini, karena ini harta yang tidak habis-habisnya adalah firman. Ya. Kemudian para malaikat ini akan menjaga kita, dan Roh Kudus akan tinggal di dalam kehidupan kita, merasuk di dalam aliran darah kita. Dan apa yang terjadi kalau hidup kita ini tidak menyatu dengan kebenaran Allah? Kita akan baca satu ayat firman Tuhan, saudara, yang kita buka di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33. Ini kuncinya dari kisah tadi, saudara. Matius pasal 6 ayat 33, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, bukan semuanya separuh, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu?
kehidupanmu, pekerjaanmu, pergaulanmu, bahkan masa depan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Jadi Matius 6 ayat 33 ini menggambarkan bagaimana Allah itu membuka hatinya dan memberitahu bahwa carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maksudnya seperti apa? Apa kita ke gereja terus? Apa kita baca firman Tuhan terus? Tidak kerja? Tidak, saudara. Ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Bekerja sambil berserah pada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu namanya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka di sini katakan semuanya akan ditambah. Ditambah itu ada suatu bonus untuk hidup kita, umur kita, pribadi kita. Yang tadinya jelek, kita diubah menjadi lemah lembut. Yang tadinya itu suka berbohong, diubah sama Tuhan menjadi tidak berbohong. Tidak enak kalau berbohongnya. Kalau tadinya itu suka melakukan hal-hal yang kotor dan jorok, sekarang sudah dibuang sama Tuhan menjadi indah di pemandangan Allah. Apakah iblis juga masih menggoda? Masih, saudara. Maka itu hendaknya kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu diumpamakan tentang kehadiran Roh Allah. Di sini digambarkan langit-langit penuh dengan para malaikat dan Allah bertata di dalam hati kita. Dan itulah yang kita mau. Supaya apa? Masa depan kita ini punya masa depan yang betul-betul menjadi kehendaknya. Nah, sekarang bagaimana Bu caranya? Mari kita akan masuki dengan pola kehidupan di mana sebagai anak bungsu, saudara. Anak bungsu itu berarti anak apa? Terakhir kan, ya. Anak bungsu ini anak yang kecil dan manja. Ya. Apakah kita manja dengan Tuhan? Itu pribadimu yang bisa menilai. Apakah kita suka manja dengan Tuhan? Kalau kita suka manja, berarti kita salah satunya dari anak bungsu itu. Tapi jangan salah langkah. Ya. Kita diberkati Tuhan dengan limpah, semua dikasih no. Ini kan di dalam kisah Lukas 15, 12 ayat 32 itu Tuhan menunjukkan perumpamaan ini supaya kita ngerti, saudara. Apakah kita seperti anak bungsu ini? Ya. Anak bungsu ini manja, seperti Petrus manja di dadanya Yesus. Tapi semuanya sudah diberikan kepada Petrus dengan kemurahan dan mujizat dan anugerah. Semua diberikan. Tapi kita menjadi angkuh, menjadi karpe dewek, mengutamakan diri sendiri, egois. Ya. Kalau dibilang gini tidak nurut, dibilang gitu tidak nurut. Aku nurut Ibu. Kalau nurut sudah harus tahu bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan rancangan yang jahat dalam hidup kita. Ya. Suatu ketika saya tidak ngerti apa yang dikatakan saya harus nurut Tuhan dan menurut perintahnya. Saya ini penakut, saudara. Suatu ketika saya harus melewati kuburan. Ya, ini kasat mata saya. Dan pada waktu saya ketakutan itu, saudara, saya gemetar karena jalan yang saya tempuh itu kecil, jadi tidak lebar. Kalau lebar mungkin saya bisa berjalan agak ke sana. Ini sempit segini tapi separuhnya lagi. Jadi bayangin segini, jadi cukup 2 orang lah, cukup 2 orang. Dan keadaannya sepi. Dengan posisi seperti itu saya tahu bahwa itu jalannya panjang sekali karena kuburannya itu luas dan panjang. Saya harus lewat situ. Dan ini posisi siang, jam 10-an gitu lah, sudah tidak terlalu siang. Terus akhirnya saya begini, Tuhan, saya ini anakmu. Saya ini mau pergi, mau melewati tempat ini. Saya tidak suka. Karena saya itu memang ya takut dengan setan. Bayangan saya kuburan itu ada setan. Itu umur saya kan masih kecil juga, saudara. Ya umur 12 enggak sampai ya, 9 tahun, saudara. Karena saya 8 tahun sudah pergi ke pasar. 7 tahun lebih sudah sering ke pasar. Jadi saya harus ke pasar tuh lewat situ. Itu lebih cepat. Alternatif yang cepat. Kalau lewat sana tuh enggak nuntutin. Saya harus lewat sini. Akhirnya saya dengan hati yang gemetar saya bilang, Tuhan, saya tak nyanyi-nyanyi.
Saya nyanyi. Karena saya anak sekolah minggu, ya nyanyi saya anak sekolah minggu ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya baru nyanyi satu lagu. Tiba-tiba banyak orang dari depan tuh menuju ke sini jadi berlawanan dengan saya. Saya bingung. Ada apa nih? Ternyata ada orang meninggal. Ya. Di depan saya ada orang meninggal dan pintunya gerbang kuburan itu belum saya lewati. Jadi saya masih ada seperempatnya jalan. Jadi saya tambah ketakutan. Waduh, saya kok ketemu kayak gini. Saya akhirnya kembali. Pada waktu saya kembali itu, saudara, ada satu orang ibu-ibu yang naik sepeda. Kamu mau kemana? Oh, saya mau pergi ke pasar. Oh, tidak bisa kamu jalan sini kan ada orang mati. Iya, ayo kita kembali sama-sama. Tapi saya kan tidak kenal orang ini, saya takut. Ya. Ayo ikut, aku juga mau ke pasar. Oh enggak, sudah terima kasih. Karena saya tidak boleh sembarang orang kenal dan ikut itu. Akhirnya sudah, saya jalan, sudah terpaksa jalan sebelah sini. Begitu jalan, saya tahu bahwa Tuhan itu memberi saya perlindungan. Seperti si bungsu ini, saya itu tidak kekurangan apa-apa. Penjagaan Tuhan ada, perlindungan Tuhan ada. Sehingga saya kan tidak sampai masuk ke kuburan tadi. Akhirnya saya ketemu di tengah jalan, persis di tengkongan. Bannya ibu itu tadi meletus. Ya. Terus dia susah untuk narik itu di tengah-tengah. Melihat itu ada satu gerakan di dalam hati saya. Tolongan bantuin ibu itu. Bantu nih apa loh. Kasarannya gimana, saya masih umur 8 tahun. Itu kasaran saya, tidak kuat saya ngangkat. Logika aja, tidak bisa saya hidup di dunia ini. Logika ya. Karena uang tidak cukup, semua tidak cukup. Seperti itu saudara. Itu perumpamaan loh. Saya juga tidak bisa ngangkat sepeda itu. Karena sepeda itu terlalu besar buat saya. Karena saya kan kecil. Dan ibu itu besar, tinggi gitu. Tidak mungkin, biarin aja kasarannya gitu. Tapi itu kuat sekali. Ayo bantu. Akhirnya saya ikut masuk, nyebrang. Aduh, penuh. Jalanan tuh sangat padat. Ada mobil, akhirnya saya ada di tengah-tengah situ. Dan ibu, apa yang harus saya perlu bantu? Oh, kamu yang tadi seret ini. Seret, saya juga tidak ngerti. Tak pikir nyeret itu berat, ternyata enggak. Yang meletus kan di depan. Yang ini kan enggak, jadi tinggal diangkat gini, tinggal dorong. Cuma gitu aja. Ternyata enteng, ringan. Sampai di jalan, di pinggir, saya taruh, di situ ada tukang tambal ban. Itu bukan suatu kebetulan, saudara. Kalau Tuhan sudah sediakan, pasti tepat dan tidak bertele-tele. Di situ ada tukang tambal ban. Akhirnya saya tinggal, tapi pegang saya. Jangan, kita sama-sama. Ya. Ayo kita ke pasar. Begitu saya rasa ada aman ya. Karena tadi saya sudah tolong, berarti saya tahu bahwa ibu ini tidak bermaksud apa-apa. Jadi saya lega. Kenapa gak saya berdoa, Tuhan, betul enggak ibu ini menolong saya? Tidak dijawab oleh Tuhan. Jawabannya adalah ban meletus tadi. Saat itu saya baru digonceng dia. Jauh memang saya kalau lewat sebelah sini. Sebelah kanan itu cepat, tapi sebelah kiri itu jauh sekali. Akhirnya sampai di pasar, nanti tak tunggu, enggak usah, sudah. Saya jalan sendiri. Itu saja. Jadi itu ceritanya. Orang yang menjadi si bungsu itu adalah manja. Ya. Takut, ketemu kuburan takut, kekurangan uang takut, ya. Ada gini khawatir, itu adalah si bungsu. Apakah kita seperti itu? Jadi apa-apa kepikiran sampai depresi, ya. Apa-apa kepikiran itu si bungsu, saudara. Apa-apa tidak bisa berani jalan sendiri, itu si bungsu dan tidak percaya dunia roh, tidak percaya dunia roh. Ya. Kadang-kala kita kan dibilangi, kita berdoa, kamu hati-hati loh kurang minum, nanti tenggorokanmu merah. Bu Titi, dokter tak Bu Titi itu, nah itu saya juga tidak marah, karena saya hanya pendoa dan ditunjukin sudah selesai. Itu dunia roh. Jadi dunia roh itu kadang Tuhan memberitahu ke depan, tapi Tuhan juga memberitahu masa lalu. Contoh aja, pada waktu kita berdoa, amin dok, kok
kakimu kok pincang. Ibu ini kapan ngerti aku jalan kenalnya baru kan gitu toh. Dia kan bingung loh, kok tahu tuh. Itu loh pinggangmu tuh loh ada ularnya. Pernah enggak kamu mengalami sesuatu bertengkar dengan orang, kemudian kamu pukul orang itu? Dia ingat. Ingat puji Tuhan. Dia enggak ingat. Dah. Keras makin keras. Dia bentak itu. Saya juga ya sudah sabar, hamba Tuhan. Enggak apa-apa, nanti kan ingat sendiri. Enggak, aku enggak perlu. Ya sudah, kita enggak perlu kebenaran. Yang penting adalah saya sudah sampaikan. Enggak perlu pembelaan tuh bener omongannya Bu Titi, jos. Bukan, saya bukan dukun. Saya bilang bahwa itu adalah pemberitaan Tuhan yang harus disampaikan. Solusinya apa? Nah, si istrinya untuk baik hati. Solusinya apa, Bu? Ya harus pelepasan. Pak, pelepasan cuma 1 kali untuk masuk kamu berat. Terus saya jawab, pelepasan tidak cukup 1 kali. Kok bisa? Di A sudah tidak boleh dibanding-bandingkan ya. Kenapa? Karena semuanya itu baik. Yang penting adalah kita hidup 24 jam tidak bisa hidup kudus. Kita perlu pelepasan. Jadi hari ini dilepaskan beban berat kita. Mungkin ada beban yang masa lalu harus dilepaskan juga. Oh, iya benar kita ada mikir lebih bijaksana. Tapi yang ini, aku gak pernah membenarkan diri. Aku gak pernah, tahu enggak, jatuh ngantem orangnya gak pernah sampai ngantem kuat darah. Gak pernah ya, marah-marah, mendelik. Saya bilang, sudahlah, kita kan enggak perlu bertengkar. Saya hanya berdoa. Ya sudah. Sekarang apa yang perlu supaya aku dapat berkat? Hanya Tuhan bilang kalau kamu belum pelepasan tidak bisa. Nah itu adalah anak apa? Bungsu. Kenapa? Karena dia sudah tahu kebenaran, sudah tahu firman, sudah tahu pelepasan, sudah tahu puasa. Paling tidak sudah tahu kronologi bagaimana kita harus melakukan dengan setia pada Tuhan. Bertahun-tahun kita mencintai Tuhan, tapi tidak percaya dengan dunia roh. Terus apa yang kita kenal? Tuhan itu roh, saudara. Tidak kelihatan. Kita harus sadar bahwa kita ini dimanapun berada, mata Tuhan itu tidak pernah pejam mata dan ngantuk. Dia tahu isi hati kita. Jadi kita tidak bisa berlaku curang terhadap Tuhan. Kemanapun angkanya, dimanapun sudah di lorong, di bukit, dimanapun sudah merasa sendiri, mata Tuhan itu selalu melihat isi hati kita. Amin. Jadi kita sadar, kita ini seperti siapa? Bungsu ini benar-benar kayak anak kecil. Pak, Bapak, mana hartai? Tak mintai. Nah, Bapak dulu bermurah hati. Ini tak berkati kamu, tak kasih kamu berkati, tak kasih saya dong. Dari saya mulai tidak tahu apa-apa, takut-takutan bisa jadi guru les kue. Saya. Begitu sudah naik tahun, terkenal saya di Surabaya. Waktu itu, benar saya tidak diung-diungan, tidak ke dunia malam. Tapi saya tidak mau menjadi pelayan Tuhan. Sudah repot, sibuk. Super sibuk. Tidak mau pelayanan. Nah, siapa yang mengintai? Siapa yang mengintai? Iblis. Pasti dia menghadap Tuhan seperti Ayub. Hei iblis, itu namanya titik. Yang namanya Tesyokmi, namanya Mimi, ya. Kan tidak mau pelayanan, boleh tidak tak cobai? Apa Tuhan tidak bilang, boleh tidak? Silakan. Karena takaran yang Tuhan berikan itu masih kuat dan mampu menghadapinya. Silakan. Hanya brus kasih panas, sudah. Panas 45. Brodok semua rambut, semua tulang sama kulit. Sampai dokter vonisnya apa? Bawa pulang bu anak. Itu saya, bungsu. Jadi berkati semua, lali, dalani, saudara. Kita sudah jadi atasan yang baik, semuanya baik, lupa untuk memberi kekuatan pada
orang-orang di sekitar kita. Itu tugas kita, saudara. Itu namanya perjalanan hidup yang harus diselesaikan. Siapapun di samping saudara, itu harus ada tugas, saudara. Banyak orang mengeluh, banyak orang bicara, banyak orang berkata kotor, banyak orang yang tidak membangun, tapi saudara tetap berdiri dengan kebenaran Allah. Itu yang Tuhan mau. Tapi si bungsu tidak. Saja dapat semuanya, hartanya pribadi, dia pergi ke pelacur, diong-diongan ke dunia malam, terus main segala macam. Itu lek dewasa. Lek anak muda ya apa? Main HP, kak mari-mari ya. Hubungan yang tidak benar. Nah, itu hati-hati, saudara. Mata Tuhan itu melihat nanti tiba waktunya iblis mengetuk kamu, hancurlah hidup. Itu akan terjadi. Ada seorang pemuda, saudara, hidupnya dia itu dulu baik, karena hubungan mereka itu dengan temannya tuh apa ya orang bilang terlalu baik, jadi dia dikerjai oleh teman-temannya. Suatu ketika anak ini bertemu dengan orang yang lebih tua dikit, tapi dia mendidiknya kurang bagus. Jadi anak laki ini diajari laki dengan laki, gay, ya. Dia melakukan hubungan, selalu melakukan. Suatu ketika, karena dia tidak sadar, saya kan tidak ngerti, saudara. Tapi yang punya hubungan gay ini kan tahu, memang hidupnya dia seperti itu rusak. Tapi dia kan nggak ngerti. Satu hari dia kenal dengan anak laki-laki, dan anak itu perlu dibantu. Dan dia ngajari di situ. Dan dia tidak meremehkan, tapi waktunya untuk dia dibunuh, saudara. Dibunuh. Siapa yang salah? Apakah anak ini sebelum dibunuh tidak ada pemberitaan tentang Tuhan? Pasti diberitahu. Teguran itu berulang-ulang. Karena dia ndablek. Sama dengan saya. Kamu jadi hambaku. Waduh Tuhan, saya itu tidak pintar ngomong Tuhan. Itu alasan saya. Aduh, kamu kan sudah jadi pelayan Tuhan. Ya, tapi saya tidak pintar ngomong percuma Tuhan. Loh, kamu loh sudah tak jadi guru sekolah minggu. Kamu, maaf, jadi guru les kue. Ya, kamu bisa terangkan dengan banyak orang. Masa kamu tidak bisa melayani aku? Aduh, sik toh Tuhan, sik sabar ya, gitu. Itu saya. Kehidupan yang tidak wajar, itulah iblis suka. Nah, dia tuntut terus supaya kita betul-betul jatuh di dalam dosa. Dan ingat, si bungsu ini menikmati kenikmatan yang fana. Dia suka kenikmatan yang fana. Tapi begitu geletak di rumah sakit, saudara, uang ada, tapi tidak bisa kerja. Uang ada, tapi semua tidak ada yang mau datang. Kenapa? Yang lebih serem lagi, sakit toh, kena kutuk kamu. Nah, itu saya. Kena kutuk itu orang yang sudah mengenal Tuhan, kena kutuk kamu. Makanya kamu jangan kurang ajar sama orang tua. Begitu saya. Saya dalam hati saya kurang ajar apa ya? Itu hati saya luka. Kalau saya terus menjadi bungsu, saya tidak akan datang dan tidak seperti jadi hamba Tuhan seperti ini. Karena saya memandang manusia. Saya hanya berkata, Tuhan, tak serahno hidupku. Aku ini milikmu. Mimi ini milikmu. Titik ini milikmu. Kasihmu ini milikmu. Bukan milik aku lagi. Hidupku ini sudah mati yang dulu. Aku mau hidup baru bersama Tuhan. Nah, itulah Tuhan datang. Dan dia berkata, mentok kamu masih marah dengan aku. Itu sesuatu yang membuat saya ingat terus. Tuhan itu menegur kita. Hari ini kamu tak tegur, tidak mau dengar, tidak apa-apa. Tapi iblis ini tunggu saja. Besok lagi ditegur lagi. Tidak tahu lagi, tidak mau. Tegur lagi, terus sampai waktunya. Sudah ketobruk, sudah dari bawah lagi. Tidak enak. Coba kalau saya tadi tidak sampai seperti ini, waktu saya pasti saya akan pergi pelayanan kemana-mana. Tapi saya juga tidak senang kemana-mananya. Tapi saya banyak jiwa yang diselamatkan. Kalau Tuhan yang bicara, pasti Tuhan memberikan banyak jiwa. Nah, itu yang membuat saya kecewa.
Kenapa? Karena saya pernah mengalami ada orang yang betul-betul bunuh diri. Dan dia bunuh diri karena dia membohongi saya terus. Itu yang membuat saya jadi hari ini masih merasa bersalah. Kasihan. Jangan sampai masa muda kita dihancur karena hal-hal yang tidak berguna. Nah ini yang Tuhan katakan, kamu itu si bungsu, tahu itu salah, kamu langgar. Dunia roh itu perlu, saudara. Tapi tidak perlu dicari. Contoh nih, katanya Bu Titi, di rumah ini ada rohnya. Oh ya Pak, ayo kita uji nyali. Nah itu namanya mencoba itu Tuhan. Bu Titi itu bisa tahu sembarang. Aku ya pengen kayak Bu Titi. Nah itu namanya apa? Mencobai Tuhan. Begitu didatangi sungguh, kejat-kejat, saudara. Aku bisa cuma gitu toh, gampang. Ya coba ini, masukin. Apa yang terjadi? Ular melilit di dalam tubuhnya. Banyak kejadian. Jangan seperti si bungsu. Kita diberi kepercayaan, harta itu adalah dari surga. Apa harta dari surga? Kekayaan, kepandaian, dan juga apa? Kepandaian yang Tuhan berikan hikmat marifat. Saudara kan punya, oh ide, itu bukan ide asal, tapi itu dari Tuhan. Pergunakan waktumu sungguh-sungguh agar hidupmu itu berkenan di hadapan Allah. Amin. Itu si bungsu. Nah, apa yang terjadi dengan si sulungnya? Kita akan loncat ke sulungnya, saudara. Lihat kata-katanya. Bapak, aku telah berdosa. Ini yang satunya, yang anak sulungnya. Aku ini, sebentar. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, itu ia telah hilang dan tidak dapat kembali, maka mudahlah mereka bersukaria. Ini yang dialami anak sulung tadi ya, saudara. Anak yang bungsu, sekarang anak sulung. Tetapi anak sulung itu berada di ladang, ketika dia pulang dia marah. Ya, loh kok bisa kayak gitu loh, nggak adil. Nah itu logikanya, gak adil ini. Aku ini berjuang mati-matian, sedangkan adikku tuh menghabiskan data papaku, bapakku. Kenapa kok malah dikasih perayaan? Ini tidak adil. Nah, saudara bisa membayangkan arti dari perkataan dari si sulung ini. Berarti apa? Si sulung ini merasa apa? Iri hati. Kenapa kita harus iri hati, saudara? Aku melayani bertahun-tahun, tapi itu kok jadi kayak aku kok kayak gini. Kenapa kita harus iri hati? Karena Bapa yang kita sembah itu Bapa di atas segala-galanya. Kita punya semuanya dari Bapa. Tapi orang yang baru kaya itu karena dia baru bertobat. Kenapa kita harus iri? Tahu maksudnya, saudara? Bisa enggak tahu memberi perumpamaan? Paham? Belum paham? Saya akan beri satu perumpamaan. Tapi ini kejadian sungguh. Mungkin saya sudah cerita di sebuah panti asuhan. Ya, semuanya kan tidak punya mama papa. Ya. Akhirnya dia dikumpulkan anak-anak semua. Pernah enggak dengar kesaksian ini? Saya pernah kisahkan. Ayo, hari ini ada seorang bapak bos besar yang akan memberi kamu mainan sukamu, kamu milih. Hanya mereka milih semua, dan orang yang punya perusahaan mainan itu tadi dia ikut duduk menyaksikan anak-anaknya itu sedang memilih mainan. Waduh, yang besar, macam-macam diberikan semua gratis, itu bonus. Tapi tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang diam, tidak milih, tidak apa, tapi dia duduk dan dia sedih. Ya. Terus datang sama bos mainan tadi. Hena, kenapa kamu kok tidak milih sama dengan teman-temanmu? Itu kenapa? Dia memandangi bapak itu, dia nangis. Ya. Akhirnya tersentuhlah hati bapak tadi dan dia peluk. Sudah, kamu tidak boleh sedih ya. Bapaknya anggapkan papamu ya. Sekarang kamu milih mainan. Dari sana diturunkan, tapi diam.
Akhirnya dia pegang tangan anak itu, diajak jalan-jalan. Mungkin dia mau curhat, itu pikirannya si orang tadi. Dia tanya, apa nak, kamu gimana, ada masalah? Enggak. Di teman-teman kamu punya musuh? Enggak. Semua enggak, semua baik. Hanya enggak ada yang perlu diomongin, semua baik gitu. Akhirnya dia saat itu dia mau kembalikan ke panti asuhan karena dia tidak mau minta apa-apa, tapi anak itu menangis. Kemudian dia datangi dan berbisik, Pak, katanya, boleh enggak saya minta sesuatu? Oh, silakan, boleh, sangat boleh. Dan anak ini memeluk dan berkata, dia bisik, boleh enggak, aku ingin Bapak yang menjadi bapakku, dan aku ini anakmu. Tahu maksudnya saya? Dia minta diangkat menjadi anak. Tahu perbedaannya, saudara? Tahu enggak perbedaannya? Nah, bapak ini bingung. Oh, ya sudah. Akhirnya dia peluk dan dia bilang sama yang jaga, mulai sekarang anak ini menjadi anakku. Nah, selang kemudian dia ikut ke orang ini dan ditanyai, kamu kenapa kok milih kayak itu? Dia tersenyum gembira, dia berkata, Pak, kalau semua teman-temanku yang di panti asuhan itu akan mendapat beberapa bagian, tapi itu terbatas. Tapi kalau aku menjadi anak Bapak, aku minta apapun itu lebih-lebih. Ya memang betul loh, saudara. Karena dia yang punya. Dia punya yang punya. Sama, kerajaan surga demikian juga. Jadi si sulung ini salah ya saudara untuk menilai bahwa dia menganggap bahwa kok dia iri, kenapa adikku kok dipestak-porakan, padahal kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Jadi kerajaan surga itu milikmu semua. Sedangkan orang yang berdosa ini baru bertobat, dia yang punya bagian itu saja. Tapi kalau dia salah lama-lama, dia akan menjadi anaknya untuk menjadi miliknya dia di surga. Tahu maksudnya? Ada perbedaan kan? Nah, sekarang sudah seperti apa? Ya, saya seperti si bungsu atau seperti sulung. Kenapa? Anak sulung, anak bungsu memang tidak sempurna. Tuhan tahu. Tapi kita harus belajar untuk disempurnakan. Tuhan, memang aku seperti si bungsu, selalu manja, apa-apa ngabisin segala sesuatu tidak dipikir, tidak percaya sama dunia roh. Jadi banyak hal yang terjadi, terus aku jadi luka sendiri. Nah itu kita harus pulihkan. Amin. Kemudian si sulung merasa bahwa aku sudah mati-matian bekerja, pagi siang malam bekerja, tapi opahe mana? Nah sekarang orang yang sebelah itu loh, tidak ikut Tuhan, tidak ikut apa, jadi kaya raya loh. Belum tentu, kaya raya dari apa? Kan ada sebab musibah. Loh itu anak Tuhan tambah jadi. Nah itu urusannya Tuhan. Yang penting hidupmu setia. Tuhan itu loh tidak pernah berhutang pada kita. Tahu maksudnya saya? Jadi ini perbedaan di mana saudara harus tahu bahwa apa yang kamu cari sebetulnya di dunia ini. Karena kita tidak bisa sempurna, tapi kita belajar dari si sulung dan si bungsu, bahwa kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Paham? Jadi saudara tahu, kalau saudara seperti bungsu, si bungsu saudara harus belajar untuk dewasa. Jangan dihabis-habiskan. Kasarannya, jangan sembrono, jangan ceroboh. Kita harus nurut perintah Tuhan. Tapi kalau kita seperti sulung, kita sudah tahu semua, tapi kita menuntut. Loh itu loh, lebih kaya. Loh itu loh, lebih berhasil. Loh itu loh. Nah, itu salah satunya teguran buat kita. Kenapa kita seperti kamu tuh loh punya bapak yang kaya di atas segalanya. Loh tapi kok nasibmu seperti itu? Loh, semuanya itu ada wadahnya, ada waktunya. Kalau sudah waktunya tiba, pasti akan berbuah. Dan itu untuk siapa? Untuk anak turunan kita. Sekarang apa yang terjadi? Kita sudah menikmati anak turunan kita baik. Itu salah satunya juga. Jadi marilah kita menyadari bahwa hidup yang betul-betul Tuhan pakai adalah hidup apa adanya. Amin. Mari kita berkembang bersama dengan Tuhan. Dan kalau saudara sekarang sudah bisa menilai, oh aku seperti si sulung, ya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan ajari aku. Karena aku akan diberi aku. Tuhan pasti memberikan, karena kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Dari situlah si sulung baru tahu, ya Bapak ampuni saya, maaf saya telah salah menilai. Ya adikmu itu mati, bukan mati gitu.
rohaninya. Orang yang baru bertobat itu seperti orang yang mati, dikembalikan anak yang terhilang. Tuhan lebih memberkati dan lebih berkuasa atas kehidupan orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepadanya. Amin. Jadi paham saudara bahwa apa yang kamu cari di dunia ini. Apakah kamu seperti si sulung atau kita seperti si bungsu? Tuhan berkata, no disita. Tidak ada yang sempurna. Tetapi di hadapan Tuhan kita akan disempurnakan. Amin. Kita belajar untuk menerima. Jadilah seperti orang-orang yang setia. Menjadi sepotama pilihan Allah. Amin. Itulah firman Tuhan saudara. Ada satu perkataan, kata-kata yang indah. Saat kita mempercayai Tuhan untuk memberi kita hikmat untuk keputusan hari ini. Jadi kalau kita mempercayai Tuhan, maka hikmat Tuhan itu akan turun. Dia akan memimpin kita selangkah demi selangkah. Jadi bukan sulap saudara, ke dalam apa yang dia ingin kita lakukan di masa depan. Jadi masa depan kita ini sudah ada program dengan Allah. Dan kadangkala kehidupan kita itu merasa masa depan ini seperti ini. Padahal Tuhan bilang bukan seperti itu. Aku pakai kamu seperti ini. Amin. Jadi ini yang Tuhan mau supaya kita sadar bahwa kehendak Tuhanlah yang jadi dalam hidup kita dan rumah tangga kita dan pekerjaan kita. Amin. Dan kita harus lalui. Walaupun mungkin dalam posisi seperti ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika saya betul-betul jatuh dan tidak punya apa-apa, saudara, yang saya punya adalah iman sebiji sesawi. Saya hanya berkata, Tuhan hari ini saya tidak makan. Tapi besok saya tahu Tuhan pasti beri yang terbaik. Kalau orang logika mikir, hari ini lo kayak makanan kok besok ada hari yang baik, kok piye maksudnya? Gitu ya. Gimana maksudnya? Omongannya itu loh. Itu kalau kita bilang secara kasat mata, tapi secara roh tidak seperti itu. Ucapkan syukur. Mengucapkan syukur adalah salah satunya tanda bahwa hidup kita itu adalah miliknya. Dan kita tahu bahwa rencana Tuhan di dalam hidup kita itu bukan hanya sekedar hidup saudara. Kita menjadi orang-orang pilihan Allah itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena anugerah kita. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu. Wilayahmu itu diberkati, dibenteng oleh Allah. Ada satu nyanyian seperti itu, nanti silakan kamu mendengarkannya. Dan juga ada satu pujian juga, bukti kebesaran Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita. Pujian yang kita punyai dari setiap saat dalam ibadah itu adalah perintah Tuhan. Dan itu Tuhan yang bicara. Makanya kalau kita nyanyi, jangan asal nyanyi saudara. Resapi, supaya kamu masuk meresap ini panggilan Tuhan untukku. Sehingga saya pulang membawa berkat dan kita pandai di dalam hal iman, kepercayaan kita pada Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu pasti ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan pasti memberkati saudara semua. Baik itu yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat ini. Ketahuilah bahwa rancangan Tuhan itu